Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, Elektronika Milenial. Kali ini saya akan sedikit mereview osiloskop mini DSO138. Fungsi utama dari DSO138 ini sih bagi saya ya untuk mengetahui atau melihat jenis gelombang ya. Mengetahui jenis gelombang, kemudian mengetahui atau melihat besar tegangan. Ini penting untuk menganalisa cara kerja atau keadaan dari sebuah power supply switching SMPS maupun inverter masih dalam keadaan baik atau tidak untuk IC PWM-nya, dan juga untuk melihat besarnya frekuensi, karena untuk menggetarkan atau menginduksi sebuah trafo besi atau trafo ferit itu pasti nanti membutuhkan frekuensi yang berbeda. Nah, ini penting ya, juga untuk memperkirakan, untuk mencoba-coba dan menganalisa berapa frekuensi yang kita dapatkan dari PWM yang kita buat. Nah, langsung aja. Untuk menghidupkan DSO138 ini, kita membutuhkan sebuah sumber tegangan di sini ya, menggunakan sebuah jack. Nanti tegangannya 9 volt. Ya, antara 7 sampai 8 amannya lah ya, amannya 7 sampai 8 9 volt. Ampernya jangan terlalu besar, takutnya nanti ini rusak. Kayaknya kalau di bawah 7 volt ini sudah tidak bekerja ya, nanti akan hanya tampil layar putih saja. Nah, kalau kita pertama kali menggunakan pasti agak sedikit bingung, saya juga kemarin, karena di sini nanti kalau misalnya teman-teman terbalik itu tidak apa-apa ya untuk pemasangannya. Misalnya nanti kabelnya terbalik tidak apa-apa, tapi usahakan jangan terbalik, tidak rusak ya, sampai nanti ini hidup secara otomatis. Jadi kalau ini kita masukkan jacknya 9 volt, nanti akan hidup secara otomatis. Saya menggunakan sumber tegangan adaptor 9 volt. Langsung saja kita hidupkan, coba. Nah, ini sudah mulai puting. Kita tunggu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk mengukur tegangan AC atau bolak-balik, arus bolak-balik. Karena di sini belum ada tulisannya, kita bisa tekan ini sekitar 2 detik. Nah, seperti ini akan muncul. Ini adalah untuk tampilan yang defaultnya ya, tampilan awal dari bawaannya sana seperti ini. Kemudian ini adalah jacknya untuk nanti ada 2 ya, ada 2 cabang. Ini yang bisa digunakan untuk mengukur min plusnya, pop atau probe min plus yang ini. Nah, dari tampilan awal DSO138 ini bisa kita lihat frekuensinya 50 Hz dan tegangannya 8 volt ya, karena ini dari PLN adaptor, tegangannya 8 volt. Ini kita lihat gelombangnya sinus ya, tapi ya tidak sinus banget sih, tapi ini sudah merupakan gelombang sinus. Nah, kemudian kita akan sedikit mengetahui fungsi dari tombol-tombol ini ya. Sebenarnya mudah saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tombol. Kalau yang sebelah kiri ini yang pertama hanya untuk menentukan pilihan ya, apakah
di ground, AC maupun DC. Karena kita akan mengukur arus DC, maka kita menggunakan DC. Kalau mengukur arus AC, maka di sini pun switchnya atau tombolnya harus AC. Di sini kita bisa mencoba-coba aja improvisasi sampai menunjukkan tampilan yang tepat ya. Nah, kalau menurut saya, kalau sudah seperti ini sudah cukup tepat ya, karena frekuensinya kan 50 Hz ya. PLN pasti 50 Hz, trafo besi pasti 50 Hz. Kemudian juga memberikan tegangan seperti ini. Nah, ini hanya lanjut, tadi hanya sedikit gangguan ya. Nah, tombol yang ini hanya untuk menyesuaikan saja ya. Di sini silakan ada pilihan 1 volt, 0,1 volt dan seterusnya. Di sini ada pilihan kali 5, kali 2 dan kali 1. Kalau misalnya saya geser seperti ini tampilannya. Ini pengkalinya ya, di 1 volt. Ini kan kali 5, kalau misalnya kali 2, nah maka akan seperti ini. Nah, kalau saya sih enakan yang tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini juga yang di bawah ada ini tombol yang nggak kelihatan, ini reset. Jadi kalau terjadi sesuatu pengen tampilan awal, tinggal di reset saja menggunakan tombol yang ini. Kemudian ini ada tombol 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini SW7, ini untuk menggeser kursor saja seperti ini ya. Tapi di sini itu kita lihat ada kursor yang tidak kelihatan. Kita seperti ini dulu. Ini kok. Sebentar. Ini masalahnya nyentuh kabel yang lain. Nah, ini ya. Ini di 10 ms. Kalau misalnya kita tekan yang ini, maka akan bergeser ke kanan. Nah, kalau saya cara memahaminya seperti ini. Kalau sudah sampai di sini, maka nanti kursornya akan bergeser terus. Dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah hitungan keempat, nanti kursornya akan kelihatan lagi di sebelah sini. Ya kan? Coba lagi. Nah, kalau seperti ini terus kan tidak langsung di 10 ms di time yang ini. Membutuhkan beberapa tekanan. Nah, setelah 4 tekanan yang tidak kelihatan akan kembali ke sini. Seperti itu. Ya. Kemudian layar yang ini hanya menunjukkan kali 5 volt aja. Yang ini yang 5 volt ini menunjukkan, nah, kali 5 nya. Kalau kali 2 maka di sini ada tulisan kali 2. Kalau kali 1 di sini ada tulisan kali 1. Kalau di sini kali 5 berarti di sini ada tulisan 5 volt. Berarti menunjukkan setiap satu kotak itu berarti 5 volt. Kemudian AC, bahwa yang sedang kita ukur adalah tegangan AC ya, atau arus AC. Kemudian yang ini, yang tampilan kursor kotak pertama ini adalah waktu ya. Waktu seberapa cepat ininya berjalan sih. Kemudian ada model auto, tidak terlalu sering dipakai lah ya, kebanyakan auto, dan ini juga tidak terlalu sering dipakai. Nah, kembali ke sini, ini di kursor yang pertama ini ya. Ini kan sudah di sini posisinya. Kemudian kita ada tombol yang ini, yang 2 ini. Ini hanya untuk atas, ini yang bawah. Ini untuk menambahkan, ini untuk mengurangi. Kalau masih misalnya posisinya masih di sini, kita tekan tombol yang atas yang sini. Nah, ini hanya untuk menunjukkan lebarnya aja ya. Tapi kalau saya senang tampilan di 10 ms aja, tampilannya lebih enak.
lebih terlihat semuanya. Nah, kemudian tombol yang ini tadi sudah ya, tombol yang ini hanya untuk ini untuk menambah, ini mengurangi. Kemudian tombol yang atas ini untuk hold aja. Jadi kalau kita ingin mengetahui tampilan yang tidak berubah-ubah, ya tekan sini akan menjadi hold ini ya. Kalau tekan lagi maka menjadi running. Atau untuk memunculkan dan menghilangkan tulisan yang ada di layar. Kalau misalnya kita tekan lama seperti ini, nah ini maka tulisannya akan hilang ya, atau menjadi hold. Kita runningkan lagi. Kalau kita tekan lama lagi seperti ini, nah maka akan kembali muncul tulisannya. Kalau saya sih lebih enak yang seperti ini, jadi akan muncul semua tulisannya. Jadi itu mungkin sedikit pengetahuan yang bisa saya berikan ya, saya share. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.